Hal pertama yang gue lakuin pas bangun dari kematian itu bener-bener gila. Gue congkel mata gue sendiri pakai tangan kosong. Terus gue cabut mata dari patung Raja Naga dan gue pasang ke lubang mata gue. Biarpun darah sama tanah perihnya minta ampun, gue nggak peduli. Gue tahan rasa sakitnya sambil ngerapetin gigi. Kenapa? Karena 3 hari lagi kiamat bakal datang. Zaman kegelapan yang penuh monster bakal dimulai. Ribuan hantu gila bakal panen nyawa manusia. Di kehidupan sebelumnya, gue lihat sendiri gimana sosok Raja Hantu yang paling kejam lahir. Dia lahir tepat di kuil Raja Naga ini. Cuma butuh waktu 3 hari buat dia ngerubah kota Lyon jadi zona kematian total. Dan asal-usul kekuatannya ya ada di mata itu. Dulu, pas gue lagi berjuang mati-matian buat dapat posisi tinggi di neraka, gue malah dikhianati. Teman dekat gue sendiri, si Raja Bienchan dari Inozieme, nusuk gue dari belakang sampai gue mati. Gue masih ingat jelas langit merah pas gue tewas. Habis ngerokok setengah bungkus, akhirnya gue sadar, ini bukan mimpi. Gue beneran hidup lagi. Gue balik ke masa lalu. Tepat 3 hari sebelum semuanya jadi kacau. Berdasarkan ingatan gue, tepat tengah malam di hari ketiga nanti, dunia bakal berubah selamanya. Semua orang bakal dapat benda misterius yang disebut buku catatan kematian. Para ahli mistis nyebutnya alat buat ngintip takdir. Lewat buku itu, lo bisa tahu segalanya tentang diri lo. Bahkan sisa umur lo tinggal berapa detik lagi. Sejak hari itu, hidup bukan lagi soal uang. Legenda hantu yang tadinya cuma cerita serem bakal jadi nyata. Mereka bakal muncul di depan mata lo dan siap buat nyabut nyawa siapa aja. Buat lawan mereka cuma ada 2 pilihan, lo jadi monster yang lebih ngeri, atau lo kendaliin hantu-hantu itu biar tunduk sama lo. Tapi buat naklukin hantu, lo butuh jabatan neraka. Di kehidupan gue yang dulu, nasib gue ampas banget. Gue cuma dapat jabatan paling rendah, yaitu pengrajin kertas. Skill gue cuma bisa ngerubah arwah jadi boneka kertas hidup. Caranya aneh dan ribet banget. Bayangin, jabatan paling rendah aja udah sengeri itu. Gimana lagi kekuatan 10 Raja Akhirat level 1? Pasti kekuatannya nggak masuk akal. Tapi, di balik semua rahasia gelap yang gue tahu, ada satu cara buat kendaliin hantu tanpa harus jadi pejabat neraka. Masalahnya, cara ini bahayanya tingkat dewa. Nyawa lo taruhannya, jangankan orang biasa, master hantu profesional aja nggak ada yang berani coba. Tapi gue beda. Gue udah pernah mati sekali, kalau kesempatan ini nggak gue ambil buat jadi yang terkuat, mending gue mati lagi aja sekalian. Gue nggak mau jadi kroco lagi. Gue mau jadi raja yang paling ditakuti. Sambil mikir gitu, gue matiin rokok di tangan gue dan langsung cabut. Gue cegat taksi di pinggir jalan, sopirnya nanya, "Mas, mau kemana?" Gue cuma senyum tipis dan jawab singkat, "Kuil Raja Naga di pinggiran kota." Di planet Blue Star ini, negara kita punya sejarah paling mistis. Makanya pas horor itu datang, di sini jugalah tempat kumpulnya hantu paling banyak. Dan kota Lyon ini, pas zaman horor nanti, bakal jadi zona terlarang buat manusia. Salah satu penyebabnya karena sungai kuning yang ada di dekat sini. Sungai itu saksi bisu sejarah ribuan tahun, lo nggak bakal tahu berapa banyak mayat yang terkubur di bawah sana. Lyon itu bekas ibu kota banyak dinasti. Kebayangkan berapa banyak energi negatif di sini, bahkan ada raja hantu level dewa yang masuk peringkat 3 besar lahirnya dari sini juga. Pas turun dari taksi, gue bisa lihat sungai besar itu dari kejauhan. Di depan gue, berdiri kuil tua yang udah ada sejak 1000 tahun lalu. Inilah tempat asal monster yang bakal ngeratain kota Lyon. Sosok itu dikenal sebagai Dewa Naga Haus Darah. Ngeri banget, kan? Sekarang jam 8 malam. Kalau siangnya ramai orang ibadah, pas malam gini suasananya malah kerasa mencekam dan dingin banget. Gue diam-diam ngelewatin asrama karyawan dan langsung masuk ke aula utama. Siapa sangka, patung yang dipuja-puja orang buat minta hujan ini bakal berubah jadi raja hantu paling sadis yang bakal ngehancurin seluruh negeri. Gue lihat ke atas, ke arah patung manusia berkepala naga itu. Kepalanya masih ditutup kain merah. Menurut adat sini, setiap akhir bulan patungnya emang harus ditutup kain dan baru dibuka tanggal 5 bulan depan. Tanpa nunggu lama, gue langsung loncat ke atas meja sembahyang. Gue tarik kain merah itu sekuat tenaga. Sret. Kepala naga emas yang kelihatan kayak asli langsung terpampang jelas di depan mata gue. Detailnya bener-bener luar biasa, kayak naga beneran. Tapi ada yang beda. Matanya bukan cuma ukiran kayu atau emas. Patung ini punya sepasang pupil mata asli yang jernih banget. Kilauannya kayak batu permata. Bikin patung itu seolah-olah lagi natap gue balik dengan tajam. Tapi gue tahu rahasianya. Itu mata beneran. Dulu gue emang udah kabur dari Lyon sebelum kiamatnya datang. Jadi gue selamat dari tragedi kehancuran kota ini di kehidupan pertama gue. Tapi sekarang gue balik. Gue gak bakal lari lagi. Gue bakal ambil kekuatan si Raja Naga ini sebelum dia sempat bangun. Nyali gue udah bulat. Sakit di mata gue yang baru ini masih berdenyut. Tapi ini baru permulaan dari rencana besar gue. 3 hari. Gue cuma punya waktu sesingkat itu buat nyiapin segalanya sebelum neraka yang sebenarnya bocor ke dunia manusia. Mata naga ini bakal jadi kunci utama gue. Dengan ini, gue gak bakal jadi pengrajin kertas rendahan lagi.
Gue bakal jadi penguasa. Gue tatap balik mata patung itu tanpa rasa takut sedikit pun. Tunggu aja, bisik gue pelan. Kali ini, gue yang pegang kendali. Suasana aula makin dingin, angin kencang tiba-tiba masuk lewat pintu yang terbuka. Seolah-olah takdir lagi ketawa lihat aksi gila gue ini. Tapi gue nggak peduli sama sekali. Mau itu dewa atau iblis, kalau berani ngehalangin jalan gue, bakal gue sikat habis tanpa sisa. Lyon mungkin bakal tetap jadi zona kematian buat orang lain. Tapi buat gue, kota ini adalah tempat lahirnya legenda baru. Legendanya sang raja hantu terkuat. Persiapan pertama udah selesai. Sekarang, tinggal nunggu waktu yang tepat buat eksekusi langkah selanjutnya. Dunia nggak bakal tahu apa yang bakal nabrak mereka. Lyon adalah tempat gue tumbuh besar, dan gue udah meneliti setiap sudut kehancuran kota ini. Pemahaman gue soal patung Raja Naga jauh melampaui orang biasa. Mata itu sebenarnya adalah wujud asli dari mata berdarah sang Raja Naga yang legendaris. Tanpa ragu, gue langsung merogoh pupil merah menyala itu. Biasanya, pupil ini terkunci rapat kayak bola di dalam mulut patung singa penjaga. Mustahil buat dilepas, mau pakai cara apapun. Tapi, saat ujung jari gue menyentuh lubang matanya, pupil itu, mirip tetesan darah ayam yang membeku, tiba-tiba berputar sendiri seolah mau kabur dari tangkapan gue. Melihat itu, gue girang bukan main. Mata ini, mata berdarah Raja Naga ini benar-benar luar biasa. Ikutlah sama gue, kita bakal jadi raja di dunia ini. Kayaknya omongan gue barusan ada efeknya. Atau mungkin, pupil itu sadar kalau kabur pun bakal percuma. Akhirnya, gue berhasil mencengkeram dan menariknya keluar. Teksturnya ternyata nggak sekeras batu permata, malah terasa agak kenyal. Berkat itu, gue bisa mencabutnya dari lubang mata patung dengan mudah. Langsung aja gue simpan ke kotak besi yang udah gue siapin. Pas sampai di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sambil duduk di atas kasur, gue buka kotak itu dengan perasaan gak sabar. Dua mata merah itu berkilau di bawah sinar rembulan yang masuk lewat jendela. Ada pendar cahaya aneh yang terpancar. Pupil hitamnya seolah balik menatap gue. Gue bisa ngerasain jantung gue berdegup kencang banget di dalam dada. Gue cuma bisa tersenyum dingin. Gue ambil sebilah pisau buah, lalu, JLEB. Gue tusuk tepat ke lubang mata kiri gue. Serat, cairan merah langsung muncrat. Darah segar menetes di sela-sela jari gue dan jatuh ke dalam kotak besi itu. Anehnya, sepasang mata di dalam kotak itu malah makin bersinar terang karena rendaman darah gue. Dalam genangan merah itu, warnanya jadi makin pekat dan mengerikan. Tanpa basa-basi, gue ambil mata berdarah itu dan gue jejalkan paksa ke dalam rongga mata kiri gue sendiri. Rasa sakitnya gila. Rasanya mau pingsan saat itu juga. Seluruh tubuh gue gemetar hebat. Tapi gue paksa diri gue buat berdiri. Di depan cermin. Dengan tangan yang masih bersimbah darah, gue pegang lubang mata itu. Gue ngerasain ada sesuatu yang menggeliat liar di dalam sana. Gerakannya makin lama makin cepat dan makin gak terkendali. Rasanya seolah mata itu mau meloncat keluar dari lubang mata gue. Gue langsung sadar ada yang gak beres. Gue tutup rapat mata gue pakai tangan. Mata ini, mata berdarah Raja Naga emang beneran salah satu roh terkutuk tingkat paling tinggi di kerajaan naga. Saat itu, mengabaikan muka gue yang hancur-hancuran, yang tersisa di mata gue cuma ambisi dan rasa haus akan kekuatan. Gue tekan kuat-kuat lubang mata gue biar mata berdarah itu nggak kabur. Tapi, benda itu kayaknya ngerasain sesuatu yang bahaya. Dia malah mencoba masuk lebih dalam, mencoba menembus otak di balik lubang mata gue. Sontak, insting gue langsung berteriak waspada. Proses fusi gagal, gimana bisa? Mata kanan gue yang tersisa tiba-tiba ngelihat mata satunya lagi di dalam kotak besi. Masih berputar dengan liar. Sebuah teori tiba-tiba muncul di kepala gue. Apa sepasang mata ini harus ditanam secara bersamaan? Tapi kalau gagal lagi, gue bakal buta total. Dua-duanya hilang. Di zaman kehancuran yang sebentar lagi datang, buta itu sama aja kayak dapat vonis mati. Pilihannya cuma satu, mau taruhan atau enggak. Jelas gue nggak punya waktu buat mikir lama. Begitu mata berdarah itu membeku sepenuhnya, kesempatan buat taruhan pun bakal hilang selamanya. Mikir ke sana, gue nggak ragu lagi. Kalau momen gini aja gue nggak berani. Gimana mau berjuang buat tahta tertinggi? Gue ambil lagi pisau buah itu, dan CRAK, gue hantamin langsung ke mata kanan gue. Rasa sakit yang luar biasa bikin kesadaran gue sempat hilang sejenak. Gue hampir kehilangan kendali dan nyaris pingsan total. Tapi, tekad yang udah ditempa dari kehidupan sebelumnya memaksa gue buat bertahan. Gue jejalkan mata yang satunya lagi ke lubang mata kanan. Terus, gue tutup kedua mata gue rapat-rapat pakai tangan. Begitu mata berdarah kedua masuk, gejolak dan perlawanan dari kedua mata itu perlahan-lahan mulai melemah. Setelah semuanya terasa benar-benar stabil, gue baru bisa narik napas lega. Detik berikutnya, gue langsung ambruk tak sadarkan diri di atas kasur. Rasa sakit tadi udah bener-bener ngelewati batas kemampuan tubuh manusia gue. Besok paginya, gue terbangun dan paksa buka kelopak mata gue.
Yang udah lengket karena kerak darah kering, seluruh dunia yang gue lihat berubah jadi merah darah, semuanya buram. Tapi anehnya, ada sensasi kejelasan yang luar biasa. Berhasil. Kesadaran gue pulih seketika. Meski penglihatan gue sekarang beda jauh sama manusia normal, tapi fakta kalau gue bisa ngelihat lagi udah jadi bukti kalau eksperimen gila ini sukses besar. Gue langsung ambil ponsel dan buka kamera buat ngelihat kondisi muka gue. Pas ngelihat layar, gue langsung terpaku. Di lubang mata yang gelap itu, sepasang mata berdarah dengan pupil vertikal kayak reptil muncul. Pas gue tatap balik, pupil itu tiba-tiba menyempit tajam. Rasanya kayak ada binatang buas yang lagi mengunci mangsanya. Beneran berhasil. Tapi masalahnya sekarang, kiamat belum resmi dimulai. Gue belum bisa ngelihat penjelasan kemampuan mata ini lewat catatan hidup dan mati. Tapi baru aja pikiran itu lewat, tiba-tiba muncul deretan karakter berwarna merah darah yang melayang. Tulisan itu perlahan muncul di depan mata gue, pupil darah tingkat 9, kategori, entitas simbiosis. Sisa umur, 3 bulan. Kemampuan mata ganti mata. Aturannya simple tapi ngeri. Setelah tatap-tatapan sebentar, lo bisa abaikan aturan musuh dan balikin serangannya mentah-mentah. Kalau lawan gak pakai skill, tenang aja. Lo bisa paksa darah mereka mengalir terbalik sampai mati, atau bikin energi kui mereka menguap gitu aja. Gila, kan? Tapi tunggu dulu, waktu aktif dan efeknya semua tergantung sama perbedaan level dan bakat antara lo dan lawan. Jadi, gak bisa asal hantam. Terus ada lagi nih, mata penembus, bisa nge-scan makhluk, barang pusaka, sampai penghuni neraka sekalipun, cuma butuh 3 menit buat tahu level aslinya. Aturan, kemampuan, sampai sisa umur. Semua kelihatan jelas. Masalahnya, sekarang mata ini lagi simbiosis sama entitas tingkat tinggi. Risikonya, umur lo bakal terkuras. Konsumsi umur jadi 2 kali lipat lebih cepat dan mulai ada kesadaran yang bangun di dalam mata itu. Catatan, syarat promosi nggak diketahui. Gimana menurutmu kemampuan yang mulia ini, manusia? Iya, manusia rendah. Layani aku dengan benar, begitu katanya. Meskipun aku sudah nebak kalau aturan mata darah sang Raja Naga ini gak bakal receh, tapi pas lihat aslinya, aku tetap melongo. Setiap hantu punya aturan kemampuannya sendiri. Semakin kuat hantunya, biasanya cara buat mancing aturannya itu simple banget, tapi mematikan. Di awal era horor ini, sekali lo kejebak aturan mereka, itu artinya mati. Titik, gak ada kesempatan kedua. Cara buat selamat cuma satu, cari tahu celah serangan mereka. Tapi masalahnya, cari tahu itu susahnya setengah mati. Nah, mata berdarah ini beda. Dengan mata ganti mata, cukup sekali tatap, skill langsung aktif. Ini bener-bener gila dan bikin lo menonjol di antara jutaan hantu lainnya. Lo bahkan bisa cuekin aturan lawan. Belum lagi kemampuan mata penembus yang tadi. Lo bisa langsung paham aturan dan skill rahasia para hantu. Ini sih namanya hampir nggak terkalahkan. Tapi ada satu hal yang bikin aku kaget. Mata darah ini ternyata punya kecerdasan sendiri. Padahal biasanya, hantu level rendah itu cuma kayak binatang buas. Mereka cuma tahu cara bunuh dan makan tanpa henti. Biasanya, mereka baru punya otak atau kecerdasan pas sudah masuk level 4 ke atas. Tapi hantu mata berdarah ini, dia sudah punya kecerdasan bahkan setelah fusi. Aku nggak tahu ini bakal jadi keberuntungan atau malah petaka buatku. Dan statusku sendiri. Karena mata ini punya efek catatan hidup dan mati, dia bisa lihat kondisiku dengan sangat mudah. Seperti yang sudah kuduga. Begitu dia ngomong, tulisan merah di depanku langsung berubah. Level, 0. Sisa umur, 3 bulan. Iya, kalian gak salah dengar, cuma 3 bulan. Kondisi sekarang, simbiosis. Umurmu berkurang drastis, tapi kamu punya kontrol penuh atas sang penguasa mata darah ini. Ya, meskipun dia agak sombong. Ini bukan perintah ya. Aku cuma izinin kamu pinjam kekuatanku dikit. Jangan mati dulu, manusia. Kalau kamu mati, aku juga ikut mampus. Mataku langsung melotot. Di kehidupan sebelumnya, aku punya harapan hidup sampai umur 60 tahun. Itu artinya fusi ini makan jatah umurku banyak banget. Tapi untungnya, setelah dunia kiamat nanti, ada banyak cara buat nambah umur. Caranya, lo harus buru hantu-hantu kuat. Kalau lo berhasil bunuh mereka, lo bakal dapat umur neraka. Nah, itu bisa dikonversi jadi umur surya buat nambah jatah hidup lo secara langsung. Tapi buat dapat itu secara instan, lo harus punya jabatan neraka. Pas mikirin itu, aku cuma bisa hela napas. Aku harus benar-benar pilih jabatan yang tepat. Pas banget, aku lihat iklan lowongan kerja di koran Liaoshang. Isinya, pemakaman Beichan cari penjaga keamanan. Gajinya lumayan, 6.000 per bulan. Fasilitasnya dapat tempat tinggal sama makan gratis. Kerjanya santai, yang penting lo berani dan gak takut sama hal-hal mistis atau tahayul. Pas baca itu, aku cuma bisa senyum tipis. Begitu turun dari taksi, aku cek sekitar. Pemakaman Beichan ini sepi banget, bahkan gak ada toko satupun di dekat sini.
Siang bolong aja auranya sudah horor dan gak kelihatan ada orang sama sekali. Tapi tiba-tiba, ada cowok muda lari nyamperin aku dari arah mobil yang parkir agak jauh. Kamu Qin Xiao, kan? Aku cowok A dari kantor Beichan. Cowok itu kelihatan buru-buru banget. Sudah baca syarat-syaratnya di iklan, kan? Kerja di sini bebas banget kok. Kamu cukup datang jam 6 pagi buat patroli, terus absen lagi jam 10 malam. Kalau aman-aman aja, kamu bisa mulai hari ini. Tanpa nunggu jawabanku, si cowok ini langsung kasih formulir. Dia bahkan kayak nggak mau lama-lama di sana. Siapa juga yang berani lama-lama di tempat angker begini? Tapi aku nggak peduli. Aku langsung tanda tangan. Aku kesini bukan cari gaji atau fasilitas, tapi ada tujuan lain yang jauh lebih penting. Di kehidupan sebelumnya, jabatanku itu cuma pengrajin kertas. Kekuatannya biasa aja, nggak ada yang spesial. Susah banget buat dapat umur neraka pakai jabatan itu. Level promosinya juga bikin pusing. Nah, dari semua jabatan neraka yang aku tahu, ada satu yang paling banyak ngasih bonus umur. Jabatan itu adalah penjaga makam. Di masa lalu, banyak orang yang ngeremehin jabatan ini, bahkan dibilang kalau ini jabatan kasta paling rendah, alias kelas 9. Alasannya simple, risikonya gede banget dan batas kemampuannya bisa jadi ampas kalau nggak kuat. Tapi, kalau lo jago, batas atasnya nggak main-main. Cuma ada satu orang yang pernah sampai ke puncak jabatan ini, dialah Raja Beichan. Orang yang dulu berani hianatin aku dari belakang. Melamar jadi satpam kuburan, kedengarannya gila, tapi gue nggak peduli soal kondisi kerja atau shift malam, ada alasan lain yang jauh lebih penting. Di kehidupan sebelumnya, kerjaan gue bener-bener ampas cuma jadi ahli kertas iblis, walaupun punya kekuatan tempur, tapi jujur aja, itu nggak seberapa. Kekuatannya mediocre banget dibanding profesi neraka lain. Susah naik jabatan, dan buat dapat umur panjang, nyaris mustahil di sana. Tapi, dari semua rahasia yang gue tahu, cuma ada satu posisi yang bisa ngasih keabadian paling maksimal bagi penggunanya. Penjaga makam. Di era teror pada kehidupan masa lalu gue, profesi ini benar-benar jadi bahan gunjingan banyak orang karena ngerinya. Bahkan banyak yang bilang ini pekerjaan neraka kelas 9 yang paling mustahil buat ditaklukkan, reputasinya benar-benar buruk di mata publik. Alasannya simple, batas kekuatan penjaga makam itu nggak masuk akal. Bisa jadi sampah, atau jadi dewa jaraknya terlalu jauh buat ditempuh. Namun, sepanjang sejarah, cuma ada satu orang yang benar-benar bisa mencapai puncak tertinggi dari kekuatan itu, cuma satu orang. Raja Biancheng. Si pengkhianat yang dulu nyerang gua dari belakang, ternyata, rahasia kekuatannya berasal dari posisi penjaga makam ini. Tugas penjaga makam itu simpel tapi horor banget, dia harus mantau semua hantu sebelum fajar tiba. Pastiin roh jahat nggak berkeliaran biar makam tetap tenang. Kalau sukses, bonus umur panjang otomatis tiap hari, bro. Makin aneh hantunya, makin tinggi kualitasnya, makin banyak juga umur yang didapat. Bener-bener nggak ada batasnya. Buat penjaga makam yang jago kontrol roh jahat, ini sih cara paling gampang buat nge-cheat umur panjang tanpa usaha keras. Tapi ya gitu, buat pemula, kerjaan ini tuh susahnya minta ampun. Ibarat mau manjat ke langit mustahil banget. Udah banyak banget kasus orang mati konyol gara-gara diserang hantu makam yang gak kedeteksi. Ngeri kan? Tapi buat gue yang punya mata berdarah, ini sih posisi paling pas. Tapi pas gerbang besi pemakaman Beichan dibuka, gue langsung paham kenapa orang sebelum gue ogah banget nginjekin kaki di sini. Auranya beda banget, gila. Ada cahaya abu-abu di pandangan gue, orang biasa gak bakal lihat, tapi di mata gue, semuanya kelihatan jelas banget. Ini yang mereka sebut aura neraka, atau aura hantu. Padahal zaman aneh itu baru bakal mulai 2 hari lagi. Tapi tanda-tanda horor emang sering muncul duluan, kayak semacam peringatan dini gitu kalau dunia lagi nggak baik-baik aja. Gara-gara kekuatan mata berdarah Raja Naga, munculnya fenomena aneh kayak gini tuh udah nggak aneh lagi buat gue. Pemakaman Beichan ini salah satu titik panasnya, ditambah lagi, aura neraka di sini kuat banget, sumpah. Gue curiga hantu di sini udah mulai mangsa manusia. Gue cuma bisa nyengir nggak nyangka bakal dapat hadiah secepat ini. Langsung dikasih roh jahat pas baru mulai, oke lah. Saatnya kita beraksi dan lihat seberapa hebat mereka. Gue jalan pelan ke arah pusat aura yang paling pekat, belum sempat gue cek lebih detail apa sumber energinya. Tiba-tiba ada suara aneh di sebelah gue. Miong, gue langsung nengok buat cari tahu siapa yang ganggu. Ada kucing hitam lagi duduk di atas nisan tua yang udah hancur. Kelihatan jelas ada aura gelap yang nyelimutin dia. Itu kucing iblis yang baru aja bangun. Gue nyengir, terus jongkok sambil julurin tangan. Sini, empu sayang, main yuk. Bukannya nurut, pas dengar suara gue, suara kucing itu malah berubah jadi jeritan yang nyaring dan ngeri banget. Pupil matanya mengecil ketakutan. Dia nggak lihat gue, tapi lihat ke belakang gue, hawa dingin mulai menusuk tulang. Gue nggak mau langsung nengok sembarangan. Aturan hantu itu suka berubah-ubah, salah gerak dikit bisa berakibat fatal. Sambil si kucing makin gemeteran ketakutan, mata hitam putih gue berubah total jadi merah darah yang sangat pekat. Mata berdarah,
Gue langsung kunci target, baru deh gue balik badan pelan-pelan, ada sosok bayangan berdiri di sana. Jubah putih compang-camping, rambut abu-abu kusam, dan yang paling gila, wajahnya rata, nggak punya muka sama sekali. Skill mata gue aktif. Informasi lengkap si hantu langsung muncul semua di hadapan gue kayak sistem game. Kategorinya, roh terikat bumi atau Jibakurei. Sisa umur spektralnya cuma 9 bulan 17 hari lagi. Kemampuannya wajah ketakutan. Dia bisa ngerusak mental target lewat suasana horor sampai titik terendah mereka. Pas mental target udah hancur, barulah wajah aslinya bakal kelihatan. Dan boom, terjadilah kematian lewat tukar wajah. Kekuatan efek takutnya tergantung level dan bakat targetnya. Terus dia juga punya skill dinding hantu. Dia bisa bikin ilusi yang ngurung orang dalam ketakutan ekstrim. Benar-benar jebakan yang gak main-main mematikannya. Dia gak bisa keluar dari Beichan, tapi di sini dia dapat buff pemulihan super cepat. Curang banget kan? Gue ngebatin, masa iya gue bakal takut sama ginian? Padahal wujudnya udah serem banget kayak nisan hidup. Sambil baca semua info dari pupil darah itu, gue cuma bisa geleng-geleng kepala sendiri. Bener-bener gila. Gue kagum lagi sama kekuatan mata berdarah ini. Informasinya akurat banget sampai ke detail paling kecil sekalipun. Tapi gue langsung kepikiran. Gimana caranya gue aja kontak mata? Kalau dia aja nggak punya mata atau wajah? Kita berdua cuma diam-diaman kayak patung. Makin lama, gue ngerasa rasa takut mulai merayap pelan di hati gue. Bukan karena mental gue cupu, tapi karena skill si tanpa wajah ini emang udah mulai aktif bekerja otomatis. Walaupun gue punya mata berdarah, kalau aturan matinya udah kepicu, dia bisa aja bunuh gue dengan gampang. Gue harus gerak cepat. Sebelum aturannya kena ke gue harus bikin dia kena serangan baliknya sendiri. Masalahnya, skill mata berdarah gue butuh kontak mata langsung. Ini nih yang bikin otak gue muter keras. Gimana caranya adu mata sama hantu yang mukanya rata? Setelah mikir bentar, gue dapat ide yang cukup gila. Gue nyengir terus bilang, kasian banget sih lo, gak punya muka ya. Sumpah, ini si ejekan paling maut. Kucing hitam di sana ngeliatin gue kayak lagi lihat setan beneran. Si hantu tanpa wajah itu pun sempat kaget denger omongan gue. Terus dia langsung ngamuk besar. Emang si hantu level rendah itu gak pinter. Tapi kalau marah ya tetap serem. Makhluk ini bisa ngerasain emosi. Apalagi hantu tanpa wajah ini jadiin emosi sebagai aturan buat ngebunuh. Dalam sekejap, area makam Beichan tiba-tiba berubah jadi mendung gelap. Rasa takut mulai menjalar kemana-mana. Tapi jujur aja, gue gak peduli sedikit pun. Mata merah gue terkunci rapat. Si hantu tanpa wajah itu terus ngeliatin muka gue kayak lagi nyari sesuatu yang hilang. Muka gue sesuai selera lo, kan? Lihat deh, mata gue cantik nggak? Merah kayak batu rubi. Apa lo mau coba cabut terus pasang di muka lo sendiri? Gue kedipin mata darah gue berkali-kali. Rasa malu, atau penolakan dari mata berdarah ini, nggak gue gubris sama sekali. Kelihatannya gue kayak lagi bercanda. Tapi aslinya, jantung gue udah deg-degan parah karena rasa takut yang makin nyata di dalam hati. Akhirnya, gue ngerasain sesuatu. Pandangan si hantu tertuju ke muka gue, barengan sama suara serak yang mulai terdengar pelan. Wajah, cantik banget. Matanya, kasih ke aku. Dan, boom, kilatan merah di mata gue meledak dalam sekejap. Aturan mata darah langsung aktif. Saat berhadapan sama hantu tanpa wajah yang levelnya setara, iblis mata darah ini langsung mainin aturannya. Kontak mata nggak boleh lebih dari 2 detik. Potensi mata darah ini emang bener-bener nggak masuk akal. Begitu aturan itu aktif, tubuh si hantu tanpa wajah langsung gemeteran hebat. Mata dibalas mata, kan? Gigi dibalas gigi. Begitu aktif, kemampuan lawan jadi nggak berguna dan serangannya malah dibalikin 2 kali lipat lebih kuat. Kekuatan yang benar-benar mengerikan. Di mata si hantu, warna merah darah udah nutupin seluruh pandangannya sekarang. Seolah-olah sedetik kemudian dia bakal ditelan bulat-bulat. Ketakutan luar biasa bikin dia langsung berlutut lemas. Aku nggak mau lagi. Wajahku. Jangan sentuh wajahku. Di momen itu, gue ngerasa jelas banget cuma butuh satu pikiran buat bikin hantu ini mati. Tapi, gue tahan. Sebelum era teror bener-bener dateng, iblis-iblis yang lahir lebih awal kayak dia ini punya potensi yang gila banget. Selama dia tetap di makam ini, dia bisa jadi roh produktif buat umur panjang gue nanti. Istilahnya, dia bisa jadi pegawai roh yang udah ditakdirkan buat ngebantu gue. Lumayan banget buat masa depan, kan? Jadi gue senyum tipis dan bilang pelan, tenang aja. Selama lo nurut, gue gak bakal ambil muka lo kok. Malah kalau lo rajin, gue bakal cariin muka yang lo suka. Gimana? Setuju? Walaupun dia agak lemot buat paham omongan gue, dia bisa ngerasain emosi gue. Tubuh bayangannya gemeteran tanda dia tunduk total. Roh emang gak punya otak, tapi mereka juga gak bodoh sampai mau bunuh diri. Gue cuma bisa senyum puas. Terus gue nengok ke samping sambil ngulurin tangan. Meskipun kucing hitam ini badannya gemeteran parah, dia tetap lompat beberapa kali buat masuk ke pelukan gue. Gue gendong dia,
sambil senyum ngeliatin area makam Beichan di depan gue. Mulai sekarang, gak bakal ada yang berani macem-macem sama kalian. Tapi tepat di saat itu juga, pintu makam di belakang gue bunyi keras berat. Gue noleh dan ngeliat Fan Ping lagi. Ngintip dari celah pintu. Qin Xiao, lihat nih siapa yang gue bawa. Gue lihat dari balik gerbang tua yang udah karatan itu. Ada cewek di sebelah Fan Ping, pakai gaun Chanel sambil nenteng tas Hermes baru. Gue mikir keras bentar. Dan akhirnya inget, oh, dia Liu Ruoyan mantan pacar gue. Setelah ngelewatin 20 tahun masa kiamat di kehidupan sebelumnya, fokus gue udah berubah ke hal-hal yang jauh lebih penting dari sekadar urusan mantan. Kalau bukan karena ingatan gue yang jadi super tajam, gara-gara kenaikan posisi di dunia roh. Hal-hal sepele kayak gini pasti udah gue lupain dari dulu. Gue cuma inget samar-samar kalau dulu cewek ini selingkuh sama anak orang kaya pas mau lulus. Waktu itu gue sedih banget, tapi sekarang gue cuma punya waktu 2 bulan sebelum kiamat dimulai. Antara hidup dan mati, drama cinta begini udah gak ada harganya. Sambil elus kucing hitam di tangan, gue cuma senyum dan nanya, Fan Ping, ngapain lo kesini? Fan Ping garuk-garuk kepala dan bilang, tadi abis interview gue ketemu Ruoyan di jalan. Kebetulan lagi gak ada kerjaan, jadi kepikiran buat nengokin lo bareng. Tapi gue sadar, suara Fan Ping kedengeran agak ragu. Sebenarnya dia khawatir banget sama kondisi Qin Xiao. Makanya dia nekat manggil Liu Ruoyan buat datang ke sini. Habisnya gimana? Qin Xiao malah milih kerja jadi satpam di pemakaman angker kayak gini. Buat Fan Ping, temennya ini kayak lagi putus asa sampai milih jalan hidup yang aneh. Maklumlah, temen lama. Gue sadar sama keraguan dia, tapi gue nggak ambil pusing. Masuk aja, kata gue singkat. Tapi, gue nggak tahu ini cuma perasaan gue aja atau bukan. Tapi pas mereka masuk, hawanya langsung jadi dingin banget. Orang normal mana sih yang mau main ke tempat terkutuk ini? Hal ini malah bikin Fan Ping makin curiga sama gue. Fix, ini anak beneran depresi gara-gara putus, pikirnya. Pas sampai di pos satpam, Liu Ruoyan akhirnya buka suara dengan muka sedih. Qin Xiao, maafin aku ya. Aku tahu aku udah nyakitin kamu, tapi kamu gak perlu sampai jadi begini. Gue natap cewek ini dengan tatapan yang sulit dijelasin. Putus asa? Mungkin? Harus diakuin, taktik mantan gue yang satu ini emang bener-bener licik dan mematikan. Gue ingat banget di kehidupan sebelumnya, si pewaris kaya itu bener-bener ketipu. Kalau bukan karena datangnya zaman aneh itu, dia mungkin udah bener-bener terbang tinggi kayak burung Phoenix. Gue cuma lambaian tangan dan bilang, udah cukup. Gue gak nyalahin lo. Banyak kok pasangan yang putus pas lulus kuliah. Gak usah dipikirin, tapi denger omongan gue, si Liu Ruoyan ini malah kelihatan makin ngerasa bersalah. Aktingnya oke juga. Aku tahu kamu cuma pura-pura kuat, tapi kamu kesini kan buat kabur, aku yang udah bikin kamu menderita. Bisa tolong tambahin ke daftar chat? Liu Ruoyan natap gue dalam-dalam dengan tatapan yang sok lembut dan penuh perasaan. Cowok di depan dia ini emang punya pesona yang susah ditolak. Belum lagi statusnya sebagai cowok paling ganteng di kampus dulu. Bohong kalau dia bilang gak baper. Tapi Liu Ruoyan sadar betul, tampang doang gak bisa bikin kenyang, jadi tanpa mikir panjang, dia milih buat loncat ke pelukan pewaris kaya. Tapi hari ini, pas lihat Qin Xiao lagi di depannya, perasaan yang dulu pernah ada muncul lagi. Kayak nostalgia gitu. Dia tiba-tiba nyerahin HP-nya ke gue atas kemauannya sendiri. Matanya yang cantik natap gue penuh permohonan, tapi gue cuma ngerutin dahi, gue bener-bener gak mau ada urusan lagi sama cewek ini. Kalau dia mikir gue belum bisa move on, itu bener-bener hal yang paling konyol. Tiba-tiba, Fan Ping berdehem kecil. Kalian lanjutin aja ngobrolnya, gue mau jalan-jalan keluar bentar. Habis ngomong gitu, dia langsung balik badan dan cabut. Liu Ruoyan lanjut ngomong, Qin Xiao, kita berdua itu cuma yatim piatu di masyarakat ini, kita gak punya siapa-siapa. Tanpa uang, kita bahkan lebih rendah dari anjing. Aku gak punya pilihan selain terus manjat ke atas. Dengar itu, gue cuma bisa senyum sinis. Akhirnya, kita masuk ke menu utama. Gue udah nunggu momen ini, gue nunggu saat dimana mantan gue ini bakal ngehina gue. Tapi, bahkan di kehidupan sebelumnya pas gue hampir jadi raja di Chugane, gue gak pernah nyangka hal ini bakal terjadi. Si mantan tiba-tiba ganti topik dan bilang, tapi Cao, aku masih cinta sama kamu. Nih, ambil 10.000 dulu buat kamu. Aku baru aja nikah sama Lin Anshan. Di rumah mereka lagi banyak urusan, jadi aku gak punya banyak waktu, oke? Mulai sekarang, aku bakal kasih kamu uang tiap bulan. Kalau aku ada waktu luang, kita bakal ketemuan di sini secara rahasia. Wah, gila sih. Gue bener-bener gak habis pikir. Di kehidupan sebelumnya gue udah lihat banyak hal. Tapi gue tetap dibuat bungkam sama kelakuan si Liu Ruoyan ini. Bener-bener di luar nalar. Liu Ruoyan ngelihat sekelilingnya dan ngangguk puas. Tempat ini cukup tersembunyi, oke juga. Ini tempat yang bagus buat kita ketemu. Tenang aja, bapaknya Lin Anshan itu kesehatannya lagi drop parah. Dalam beberapa tahun, semua harta keluarga Lin bakal jatuh ke tangan Lin Anshan.
Dan cowok itu, dia cuma orang bego. Aku bakal ceraiin dia begitu semua hartanya udah di tangan aku. Gue langsung diem 1000 bahasa. Gila banget. Harusnya ini jadi adegan klasik di mana si sombong pamer dan ngehina gue, tapi kenapa malah jadi drama perselingkuhan kayak gini? Gue cuma bisa geleng-geleng kepala. Pas gue mau jelasin semuanya, tiba-tiba suara deru mesin mobil kedengeran dari luar pintu. Muka Liu Ruyan langsung berubah pucat, persis kayak yang gue duga. Terus, gue denger suara Fan Ping dari balik pintu. Gue angkat alis sebelah, gue natap Liu Ruyan dengan tatapan yang sangat tertarik. Ayo, mau gimana sekarang? Liu Ruyan langsung berdiri panik, dia ngeluarin segepok duit dari tasnya dan dilempar ke gue, ambil ini dulu. Tadi kamu sempat ribut sama Lin Anshan kan? Jangan keluar, biar aku yang urus. Abis ngomong gitu, dia cepet-cepet buka pintu dan lari keluar. Gak lama, suaranya yang sok manis kedengeran di kuping gue. Sayang, kok kamu ada di sini? Bukannya kamu lagi di rumah sakit nemenin papa? Ruyan, kamu tadi bilang katanya diajak makan siang sama teman baik kamu kan? Dan akhirnya kamu malah kesini? Lewat sela-sela kaca yang udah retak, gue bisa lihat bayangan samar di luar sana. Ada cowok pakai jas putih. Ya, lumayanlah penampilannya buat ukuran manusia. Dia ngelirik ke arah gue dengan tatapan curiga. Ya, jika? Suara Liu Ruyan langsung nyamber lagi. Sayang, jangan marah dulu dong, dengerin aku dulu. Tadi Fan Ping bilang kalau si Qin Xiao ini lagi stres dan mikir yang macem-macem, makanya dia minta aku buat ngomong sama dia. Biar dia bener-bener nyerah dan gak ganggu kita lagi. Oh, jadi gitu? Terus ngapain si muka pucat Qin Xiao itu? Ada di tempat terkutuk kayak begini? Suara Lin Anshan kedengeran lagi, nadanya sombong banget. Dia bilang dia mau jadi penjaga di sini. Aku kasihan lihat dia, makanya aku kasih 10.000 sebagai uang pisah. Aku harap dia gak bakal macem-macem lagi ke depannya. Masa kamu gak percaya sama aku sih? Sampai disusulin ke sini segala. Suara Liu Ruyan kedengeran agak-agak ngambek gitu. Aktingnya juara. Suara Lin Anshan tiba-tiba jadi lembut. Gak gitu kok. Tadi kan mama yang dateng gantiin jaga di rumah sakit. Jadi aku gak perlu nungguin lagi. Aku tadinya mau ngajak kamu makan. Tapi siapa sangka kamu malah ke tempat sampah kayak gini. Sambil ngomong gitu, Lin Anshan muter badannya buat lihat ke arah bayangan yang ada di dalam ruang penjaga itu. Tegang banget. Gila sih, sebenarnya apa yang ada di otak si ganteng Qin Xiao ini? Gue selalu bilang kalau orang seni itu emang agak kurang waras. Tapi jadi penjaga di tempat terkutuk kayak gini? Qin Xiao, lu beneran berani keluar? Dan bener aja, pintu ruang jaga terbuka lebar. Ekspresi Liu Ruyan langsung berubah tegang. Udah ketebak banget sih bakal gimana ujungnya. Gue keluar sambil megang segepok duit. Tuan Muda Lin, ada yang mau diomongin? Wah, berani juga lu keluar ya, gigolo kecil. Ingat nggak apa yang gue bilang tadi? Mending lu langsung ke klub malam atau KTV aja sekalian kerja gituan. Dapat beberapa ribu yuan sebulan mah gampang. Si tua bangka itu senyum ngeledek banget, asli minta ditampol. Apalagi pas dia lihat duit 10.000 yuan di tangan gue, dia bahkan gak ngelirik sedikit pun. Kalau lu dapat tante-tante kaya yang mau buang duit buat lu, dapat ratusan ribu yuan sebulan mah kecil. Kalau lu gak bisa, gue bisa kenalin kok. Bokap gue kenal banyak pengusaha cewek yang lagi kesepian. Bahkan ada bos cowok juga yang doyan ginian. Siapa tahu nanti bisnis keluarga Lin butuh bantuan, lu bisa kan bisik-bisik di ranjang buat bantu gue? Hahaha. Sumpah, denger itu gue cuma senyum tipis, gak berubah sedikit pun. Gue masih merhatiin si Lintian ini dengan penuh semangat. Sementara itu, Fan Ping yang ada di samping gue udah meledak gak bisa nahan diri lagi. Lintian, lu ngomong apaan sih? Apa? Lu mau berantem sama gue, ganteng? Lihat diri lu deh. Gue denger tadi pagi lu melamar di Wanyu Entertainment kan? Biar gue kasih tahu ya, Zhao Yu dari keluarga Zhao di sana itu teman masa kecil gue. Kalau lu masih mimpi mau kerja di Wanyu, lupain aja, mimpi sana. Tapi pas lihat muka Fan Ping yang merah padam, Lintian malah makin jadi. Gue udah bikin perusahaan bareng Zhao Yu. Sekarang, lu boleh maki-maki si gigolo ini sepuasnya, dan gue bakal kasih lu jabatan manajer HRD. Gaji setahun minimal 200.000, itu belum termasuk bonus. Gimana? Menarik kan? Dia natap Fan Ping dengan sombongnya. Ya inilah cara dia, ngerasa kalau di bawah kaki uang, yang namanya cinta atau persahabatan itu cuma sampah belaka. Gue cuma nonton drama ini dari belakang dengan santai, cuma Liu Ruyan yang kelihatan gak suka, dia bener-bener muak lihat tingkah Lintian sekarang. Muka Fan Ping makin merah, saking emosinya. Dia maju dan langsung nyengkeram-kerah baju si Lintian. Lu pikir lu penting cuma gara-gara duit? Tanpa bokap lu itu bukan siapa-siapa tahu nggak? Sini lu. Habis ngomong gitu, 2 RR. Satu bogem mentah mendarat telak di muka Lintian. Semua orang syok. Gue juga kaget sih, tapi gerak cepat buat nahan Fan Ping. Terus gue natap Lintian, yang kelihatan panik banget. Sambil senyum, gue bilang, Tuan Muda Lin, gaya lu udah cukup kan? Lu udah nemuin orangnya,
Sekarang mending lu cabut. Ambil duit ini dan pergi sana. Gue lempar balik duit 10.000 itu ke dia. Pas dia mau bacot lagi, tiba-tiba, jeder. Dia ngerasa hawa dingin yang luar biasa merayap di punggungnya. Rasa takut yang gak masuk akal tiba-tiba menembus jantungnya. Dengan suara gemetar dia maksa bilang, gue gak butuh duit receh ini, jangan ganggu Ruoyan lagi ke depannya. Sayang, ayo pergi. Dia langsung narik tangan Liu Ruoyan buru-buru ke arah pintu mobil. Pas dia buka pintu mobil, secara insting dia ngelirik ke arah pemakaman. Tapi, satu lirikan itu udah cukup buat bikin dia merasa kayak dilempar ke dalam freezer, dingin banget. Dia langsung lompat ke mobil dan injak gas sedalam-dalamnya buat kabur dari sana. Sayang, kamu kenapa sih? Liu Ruoyan bingung banget lihat Lin Tian yang kayak orang linglung gitu. Badan Lin Tian gemeteran hebat. Setelah ngerem mendadak, dia natap Ruoyan dengan muka pucat pasi. Ruoyan, tempat itu berhantu. Di samping Qin Xiao tadi, ada hantu baju putih yang mukanya blur. Hantu cewek berbaju putih dengan rambut panjang. Dia natap Lin Tian, yang lagi panik luar biasa. Sementara itu, di mata Liu Ruoyan, ada kilatan dingin dan rasa jijik pas lihat Qin Xiao, si brengsek itu. Ah sudahlah, dia beneran mau jadiin gue anjingnya? Emangnya gue butuh recehan dari dia? Fan Ping masih emosi berat, mukanya masih merah padam. Gue cuma senyum tipis. Gue natap ke arah tanah kosong gak jauh dari sana dan bilang, tenang aja, ada sesuatu yang menarik nempel di badan dia. Gue bakal punya kesempatan buat bikin lu seneng nanti. Fan Ping kebingungan, kesempatan apa? Makan apa? Gue lagi kesel banget nih. Gue balik badan dan natap dia. Meskipun gue jarang banget ngetes sifat manusia, tapi untuk sekarang, cowok ini kelihatan cukup oke. Di kehidupan sebelumnya, gue mati pas awal wabah hantu dimulai. Sayang banget emang, mikirin itu, gue senyum dan bilang, Fan Ping, kasih gue KTP lu. Gue bakal ajarin lu satu keahlian. Hah? Fan Ping kaget denger itu, tapi dia tetap nurut dan ngasih KTP-nya. Terus dia cuma bisa melongo pas lihat gerakan tangan gue. Dalam sekejap, gue ngelipat selembar kertas jadi boneka kertas kecil. Boneka kertas itu punya tangan, kaki, dan kepala. Bahkan rasanya boneka itu punya nyawa sendiri, karena Fan Ping lihat kalau Qin Xiao ternyata nulis sesuatu di sana. Gue cuma senyum tipis, sambil menatap area kosong gak jauh dari sana. Gue bilang pelan, tenang aja, semuanya terkendali. Ada sesuatu yang menarik di orang itu. Bakal ada kesempatan buat pesta nanti. Fan Ping, dia cuma bisa pasang muka cengok karena bingung. Pesta apa? Makan apa? Gue lagi emosi banget nih. Dia teriak gak paham. Gue cuma nengok sebentar ke arah dia. Jujur, gue jarang banget mau ngetes sifat orang, tapi anak ini kayaknya oke juga. Di dunia yang makin gila, dia masih punya integritas. Dulu gue mati konyol pas wabah hantu baru aja dimulai. Ironis banget. Mengingat itu, gue cuma bisa nyengir pahit sambil natap masa depan. Fan Ping, siniin kartu identitas lo. Gue bakal ajarin lo satu keahlian rahasia. Dia kaget, bukan main denger omongan gue barusan. Tapi dia nurut juga. Dan lihat ini cuma butuh beberapa gerakan tangan, kertas itu berubah jadi boneka kertas kecil yang seolah-olah punya nyawa. Boneka itu punya tangan, kaki, bahkan aura yang persis banget kayak Fan Ping. Kenapa? Karena diam-diam, Qin Xiao udah nulis mantra di sana. 8 karakter lahir di boneka kertas ini bakal jagain lo. Kalau ada apa-apa langsung lari dan temuin gue secepatnya. Fan Ping cuma bisa melongo kaget. Dia nanya dengan muka masih gak percaya. Serius? Lo beneran mau jadi spesialis ginian? Gue cuek aja, gak dengerin omongan dia dan lanjut ngambil lembaran kertas lain. Gak perlu banyak cincong lah. Udah, belajar aja sama gue, waktu gue dikit banget, bentar lagi gue harus cabut. Tapi, apa gak sayang kalau duitnya dilipet-lipet gini? Bukannya ini buang-buang duit ya? Fan Ping kelihatan ngerasa bersalah banget. Tatapan dia ke gue makin aneh. Dia kayaknya lagi mikir apa perlu nelpon rumah sakit jiwa sekarang. Tapi ya sudahlah, bakat Fanning lumayan juga. Setengah jam kemudian, satu boneka kertas akhirnya kelar. Gue cuma bisa ngangguk puas ngelihat hasilnya. Beberapa hari ke depan, fokus aja lipet ginian, jangan ngerjain yang lain. Gue bilang gitu sambil ngelihat tumpukan boneka kertas itu. Akhirnya Fan Ping gak tahan buat nanya lagi. Xiao Xi, lo beneran gak ada kerjaan ya? Buat apa sih capek-capek lipet ginian? Apa kita mau monopoli pasar pemakaman di kota Lyon? Fan Ping remes boneka kertas di tangannya dengan perasaan gak enak. Suasana mendadak dingin. Gue bisik pelan ke dia, lo tahu gak? Benda-benda ini bisa dipakai buat ngusir hantu. Si orang tua itu ditempelin hantu, bahkan kayaknya satu keluarganya juga kena. Habis ngomong gitu, gue langsung jalan keluar dari ruang jaga, ninggalin Fanning sendirian di ruangan yang mulai kerasa horor itu. Dia langsung merinding disco. Ya, daripada kenapa-napa, mending percaya aja kan, langsung aja kertas itu dia simpen di balik bajunya. Dengan pikiran kosong, Fanning naik taksi dan pergi.
Gak lama, gue juga langsung tancap gas naik taksi lain. Waktunya beresin hantu makam itu, hal yang udah bikin gue nyesel berkali-kali di masa lalu. Gue harus lihat gimana situasi di kediaman keluarga Lin. Sebenarnya gampang aja buat beresin dia, tapi ada alasan kenapa dia masih gue biarin hidup. Itu karena energi negatif dari patua itu jauh lebih kuat dibanding mereka semua. Bahkan lebih pekat dari yang ada di pemakaman Beichan. Tapi yang paling penting, gue nyium aroma yang sangat familiar dari dia. Bau itu berasal dari tubuhnya. Gila, bener-bener susah buat gue tetap tenang setelah bertahun-tahun nunggu momen ini. Gue cuma bisa senyum tipis buat nutupin rasa excited. Aroma logam, aroma yang gue kenal banget di kehidupan sebelumnya. Dulu, ada satu sosok yang sangat spesial. Namanya jauh lebih gila dan terkenal dibanding Lan Jun Sutong. Susah buat bilang siapa yang lebih kuat atau lemah dalam hal tenaga. Tapi yang jelas, kalau wilayah Raja Naga cuma berkuasa di daratan, sosok ini adalah penguasa absolut para roh dan iblis. Dia terkenal di seluruh dunia. Dan aroma dari patua tadi, itu berasal dari harta karun yang dipegang sosok legendaris itu. Benda ini asalnya dari Liu Shang. Mungkin ini cuma satu potongan puzzle, atau mungkin gue cuma halu aja. Tapi bodo amat, gue harus selidiki. Mata gue berkilat tajam, langsung aja gue kirim permintaan pertemanan ke Luruwayan. Butuh waktu sekitar 10 menit sampai akhirnya di ACK. Luruwayan langsung kirim emoji hati merah, kayak udah tahu aja maksud gue. Sementara itu, di kamar VIP rumah sakit Luosheng yang mahal, suasana lagi kacau. Beberapa perawat lagi nahan satu orang. Seorang pria umur 50-an. Tapi lihat deh mukanya. Penuh kegilaan, kelihatan tua banget dan hancur berantakan. Duit gue. Ada yang mau nyolong duit gue. Mana dewa kekayaan gue? Cepet panggil dia. Teriakannya bener-bener histeris. Sama sekali gak kelihatan kayak pengusaha kaya, malah kayak orang stres total. Tiba-tiba pintu kebuka, Lin Tian akhirnya datang dengan terburu-buru. Dia bahkan gak sempat makan demi bisa balik secepatnya. Pas lihat kondisi bokapnya yang kacau, mirip banget sama zombie, Lin Tian cuma bisa ngerutin dahi. Kok bisa papa makin parah begini? Ibu sosialita di sampingnya ngerasa kesinggung dengar itu, tapi dia cuma bisa ngangguk dengan muka super cemas. Sebagai ibu mertua, dia sebenarnya puas banget sama Ruyan, biarpun keluarganya bukan dari kalangan atas. Ruyan itu hormat banget dan sayang sama suaminya. Poin plusnya, dia cantik banget tapi gak ganjen ke cowok-cowok lain. Jadi biarpun status sosial mereka gak selevel, si ibu akhirnya luluh dan nerima menantunya itu. Lin Tian nanya lagi, "Ma, katanya papa kumat lagi gara-gara benda itu ya? Ini gak bisa dibiarin, suruh Ruyan bawa benda itu pulang dulu ke rumah buat sementara." Si ibu langsung melotot kaget. "Kamu mikir apa sih? Papa kamu jadi begini ya gara-gara benda itu? Harusnya benda itu dihancurin secepatnya." Belum selesai dia ngomong, tiba-tiba Lin Yancheng lepas dari ikatannya. Kedua tangannya langsung nyekek leher istrinya dengan kenceng. "Mau nyolong duit gue ya? Mati lo sekarang." Muka istrinya langsung merah padam gara-gara kehabisan napas. Untungnya, perawat di sana gercep nanganin situasi itu. Patua itu akhirnya diikat lagi ke ranjang rumah sakit pakai tali tambang. Tapi tetap aja, matanya masih melotot haus darah. Kembali ke pelukan istri sahnya, wanita yang sudah menemani dia melewati masa-masa sulit selama lebih dari 20 tahun. Tapi suasananya dingin banget. Tatapan matanya bukan kayak kepasangan, tapi lebih kayak ke musuh bebuyutan yang sudah membunuh ayahnya sendiri. Sang istri pun gak tahan lagi. Dia langsung ambruk di atas tempat tidur, tangisnya pecah sejadi-jadinya. Sementara itu, Lin Antian cuma bisa berdiri sambil mengerutkan dahi. Dia sudah gak sabaran lagi. Harapan satu-satunya cuma Liu Ruoyan, berharap wanita itu cepat membawa barang tersebut. Biar dua orang tua ini bisa tenang. Tapi jujur saja, harapan Lin Antian ke Liu Ruoyan ini sebenarnya ketinggian. Karena saat ini, ada pria lain di samping wanita itu. Pria liar yang gak pernah dia bayangkan bakal berani mendekati wanita yang dia cintai. Mereka masuk ke halaman villa mewah pakai mobil yang dia belikan. Gila, kan? Dan semua kekacauan ini berawal dari kejadian 1 minggu yang lalu. Waktu Lin Antian pulang tengah malam, dia melihat ayahnya, Lin Youchen, masih terjaga. Orang tua itu membungkuk di depan tempat lilin, padahal jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Dia memeluk benda itu sambil komat-kamit ketakutan, katanya ada yang mau mencuri uangnya. Dia terus-terusan memohon perlindungan pada dewa kekayaan. Gejalanya makin parah setiap harinya. Sampai-sampai seluruh keluarga mengira ayahnya sudah gila. Di saat yang sama, Liu Ruoyan juga mulai angkat bicara. Sambil turun dari mobil BMW putihnya di depan villa mewah seharga puluhan miliar itu, dia kelihatan ragu. Tapi gue sudah yakin 100%. Bau energi negatif ini, bau tembaga yang sangat khas. Gue gak mungkin salah. Bau ini persis seperti yang pernah gue temui di kehidupan sebelumnya. Ingatan itu masih segar banget di ingatan gue. Sebagai orang yang sudah berurusan dengan ribuan makhluk aneh, gue gak butuh mata darah buat tahu seberapa pekat energi negatif di sini. Saat ini juga,
Ruang tamu villa ini sudah dipenuhi aura gelap. Intensitasnya gila, nggak main-main, bahkan lebih pekat dibanding pemakaman Beichan. Pantas saja si Linantian itu mukanya pucat kayak mayat hidup. Dari reaksi Liu Ruoyan, barang terkutuk itu sepertinya sudah ada di sini selama paling nggak 15 hari. Tapi anehnya, baru ayahnya Linantian saja yang kena dampaknya, berarti aturan membunuh dari benda ini belum sampai ke level teror yang mematikan secara instan. Dan di sanalah benda itu, sebuah patung dewa kekayaan seukuran kepala manusia. Karena termakan usia, cat tembaganya sudah teroksidasi dan berubah warna jadi hitam legam, kelihatan makin menyeramkan. Di dalam ruang tamu yang gelap total dengan tirai tertutup rapat, suasananya benar-benar bikin merinding, ditambah lagi ada detail yang aneh. Di tangan patung tembaga itu, ada sekeping koin hitam. Tatapan gue langsung terkunci ke patung itu dan koin di genggamannya. Di samping gue, Liu Ruoyan terus saja ngoceh. "Kacau, kamu tahu nggak, baru saja kita keluar dari pemakaman Beichan. Si pecundang Linantian itu malah bilang kalau ada hantu di sekitar kamu. Dia bahkan nyumpahin kamu bakal mati dalam waktu dekat. Padahal aslinya dia yang bakal mati. Kalau bukan karena ayahnya kaya, dia itu nggak ada apa-apanya dibanding kamu. Kacau." Di saat itulah, gue akhirnya buka suara. Dia benar. Kok? Mendengar itu, Liu Ruoyan langsung melongo tak percaya. "Kak, apa maksud kamu? Kok kamu malah dukung dia?" Gue menjawab dengan sangat tenang, "Bukan soal itu. Maksud gue, omongan dia soal hantu itu benar. Dunia ini memang ada hantunya." "Apa?" Detik itu juga, Liu Ruoyan merasa omongan gue benar-benar konyol dan gak masuk akal. Tapi gue gak peduli. Jari gue perlahan menunjuk ke atas, lalu berbisik pelan. "Tuh, ada satu di atas sana. Dia lagi ngelihatin kita berdua." Menatap pasangan terlarang ini, patung dewa kekayaan itu seolah tenggelam dalam bayangan. Terlihat sangat jahat dan mengerikan. Entah kenapa, setelah melihat ke arah yang gue tunjuk, Liu Ruoyan tiba-tiba merasa badannya membeku. Bulu kuduknya berdiri semua. Di dalam villa yang gelap ini, suasananya mendadak sunyi senyap. 5 detik kemudian, terdengar suara dia menelan ludah dengan keras. Dia ketakutan setengah mati. Jari-jari Liu Ruoyan yang mencengkeram lengan baju gue sampai memutih saking kencangnya. Dia gemetaran hebat sampai baju gue ikut bergoyang, tapi gue tetap tenang. Gue bahkan sengaja berdiri di depan patung itu buat melindungi dia. Di dalam kegelapan, dia berpegangan erat pada gue, tepat di samping patung dewa kekayaan yang tersembunyi itu. Sikap gue ini benar-benar menyentuh hati mantan pacar gue yang sudah salah paham ini. Walaupun sebenarnya, dia masih belum 100% percaya soal hantu. Tapi andai saja Liu Ruoyan punya sedikit lebih banyak nyali, dia cuma perlu melangkah 1 langkah saja ke depan buat tahu jawabannya. Karena saat itu juga, pupil mata gue sudah berubah jadi merah darah. Gue menatap tajam ke arah patung dewa kekayaan itu. Gak perlu diragukan lagi, kekuatan sang raja naga mata darah sudah aktif. Di tahap ini, gak ada satupun makhluk hidup yang bisa menahan tekanan dari tatapan mata gue. Semuanya bakal tunduk. Analisis sistem aktif. Target, pembatasan peringkat dewa kekayaan. Level, peringkat 9. Kategori, entitas terkutuk. Sisa umur spektral, 3 tahun, 2 bulan, 10 hari. Catatan, kekayaan bisa memanggil dewa, tapi ada harganya. Saat korban terjebak dalam aturan mainnya dan mulai memuja patung ini demi keberuntungan, mereka bakal makin terobsesi dan gila. Keinginan mereka bakal terus tersedot sampai habis oleh dewa kekayaan ini. Game over. Jumlahnya merosot tajam setelah mengumpulkan koin dalam jumlah tertentu, memicu aturan hukuman mati lewat api dan menyedot habis semua hoki. Keberuntungan harta makhluk hidup dikuras habis oleh kemampuan gila harta ini. Efek pasifnya, gila banget. Semua makhluk yang berani melihat wujud aslinya ini bakal merasakan ketamakan dan keserakahan mereka meledak hebat, bahkan sampai termanifestasi secara fisik dalam tubuh mereka. Kondisi di mana mereka nggak bisa bergerak bebas lagi, konsumsi umur panjangin pun bakal dipotong setengahnya setiap hari tanpa ampun. Ya, syarat promosinya masih misterius. Tapi jujur, benda ini lumayan juga. Meski koin tembaga yang aku pegang sekarang jauh lebih gila. Koin ini jauh lebih baik. Jadi, wahai manusia, kalau kamu gak punya mata yang jeli dan hebat kayak aku saat ini, tuh kamu pasti bakal melewatkan harta karun legendaris ini, kan? Aku benar-benar mengabaikan kesombongan Suton, dewa kekayaan kegelapan yang bermata darah itu. Makhluk busuk kayak gitu berani-beraninya mengaku sebagai dewa yang sah. Mataku yang merah langsung melirik tajam ke arah koin tembaga hitam itu. Dibandingkan dewa kekayaan palsu itu, koin tembaga ini jelas jauh lebih penting. Level koin tembaga hitam ini sudah mencapai tingkat 9. Masuk kategori 1 dari kepingan puzzle objek neraka Minky. Ukurannya nggak terdeteksi, benar-benar misterius. Kemampuan cetak uangnya pun sangat luar biasa. Pemegang koin ini bisa mendapatkan 1 hari umur panjang neraka dan uang kertas neraka, alias mata uang dunia bawah, setiap harinya. Siapa sih yang nggak suka duit? Kutukan? Nggak ada.
Makhluk hidup yang sudah mencapai level 1, bisa menggunakannya tanpa takut kena kutukan. Catatan penting, manusia, cepatlah capai level 1. Jangan hambat aliran cuan kita. Ini uang kita bareng. Jangan sampai telat. Begitu melihat ini, aku nggak bisa nahan tawa keras. Sumpah, ini adalah senyum paling tulus dan lega sejak aku berhasil reinkarnasi. Koin tembaga hitam ini beneran gila fungsinya. Bayangkan, dapat tambahan 1 hari umur panjang dan uang neraka gratis setiap hari tanpa henti. Kalau ada pengusir setan di awal, kita nggak perlu pusing lagi soal umur hantu yang terus berkurang. Belum lagi soal keunggulannya yang lain. Fakta kalau benda ini bisa dipakai bebas tanpa kutukan itu beneran berkah. Biasanya, benda-benda pemakaman itu selalu sepaket sama kutukan yang mematikan. Kekuatan kutukan itu biasanya sebanding sama nilai benda pemakamannya. Semakin rendah syarat kutukannya, biasanya semakin tinggi nilai barang koleksi tersebut. Tapi yang bikin aku benar-benar kegirangan bukan cuma soal itu. Ada hal lain yang jauh lebih penting dari sekadar fungsi teknis bendanya. Akhirnya aku bisa mastiin kalau koin tembaga ini emang potongan puzzle dari ingatanku, objek legendaris di dunia yang mengerikan ini. Di seluruh planet biru yang mencekam ini, gak banyak iblis yang bisa mencapai level 1, cuma ada beberapa gelintir saja yang sanggup. Tapi jangan harap bisa nemu benda pemakaman level 1 dengan mudah. Susahnya minta ampun, bahkan benda level 3 saja sudah dianggap harta karun. Di kehidupanku yang dulu, aku bisa bertahan ya karena punya satu benda itu. Benda-benda tingkat 3 itu beneran jadi rebutan banyak orang. Cuma artefak dunia bawah peringkat 3 atau kualitas tinggi yang punya tiket buat tarung memperebutkan gelar Raja Chogan yang legendaris itu. Tapi kalau dibandingin sama koin ini, versi lengkap artefak lain jadi nggak ada apa-apanya, koin ini benar-benar berada di liga yang berbeda. Bos besar yang megang versi lengkap benda ini di dunia planet biru sangatlah terkenal. Dia bisa dengan mudah menghancurkan eksistensiku dalam sekejap. Jujur, aku nggak nyangka potongan benda sekuat ini muncul di Liu Shang. Sepertinya kedepannya aku punya peluang besar buat main cantik. Aku harus mulai merancang strategi buat berurusan sama bos perempuan dari dunia perantara itu. Ini bakal jadi tantangan yang sangat menarik. Memikirkan hal itu, senyum di bibirku jadi makin lebar dan terlihat menawan. Aku pun langsung mengulurkan tanganku dengan penuh percaya diri. Liu Ruoyan sadar sama gerak-gerikku. Dia memajukan kepalanya dan kaget melihat tanganku sudah mencengkeram kuat koin tembaga hitam di patung itu. Koin itu ada di tangan patung dewa kekayaan. Liu Ruoyan kebingungan setengah mati. Dia mikir, hah? Orang ini mau ngapain sih? Aku tarik saja. Kekuatan yang aku kerahkan makin besar sampai urat-urat di tanganku terlihat jelas. Tapi anehnya, koin tembaga itu tetap diam gak bergeming. Liu Ruoyan yang berdiri di belakangku cuma bisa melongo dengan mata melotot. Dia syok berat melihat aku yang kayak lagi merampok uang. Dalam pikirannya, Qin Shao lagi nekat nyolong duit dari dewa kekayaan, tapi dia ingat lagi kejadian tadi kalau ada sesuatu di sana. Tadi Qin Shao bilang ada hantu di atas sana. Jadi sekarang dia lagi berantem rebutan duit sama hantu? Apa dia sudah gak waras? Kelihatannya dewa kekayaan ini gak mau lepasin koinnya gitu aja. Aku kendurkan tarikan tanganku sebentar, sambil menatap tajam ke arah patung itu. Dengan mata merahku yang menyala, aku menatap bayangan dewa kekayaan itu dan berkata, dengar ya, makhluk rendah yang hobinya cuma menggerogoti nasib orang. Berani-beraninya kamu eksis pakai nama dewa yang asli. Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir buat menyerah sekarang juga, sebelum semuanya terlambat. Kamu benar-benar gak tahu diri ya, gak tahu seberapa tingginya langit dan rendahnya bumi. Aku gak nyangka makhluk rendah kayak kamu gak paham. Harusnya kamu ngerti kata-kataku kalau mau selamat. Benar saja, begitu kata-kataku selesai diucapkan, atmosfer di sekitar kami langsung berubah drastis. Sensasi koneksi itu muncul lagi. Aku pun menatap balik makhluk itu dan bicara pelan, wahai dewa kekayaan bayangan, berikan aku keberuntungan yang berlimpah. Tapi ingat, keberuntungan yang aku mau bukan cuma kertas sampah yang biasa dipakai manusia. Kamu pasti paham maksudku sekarang, kan? Jangan pura-pura bodoh. Setelah ngomong gitu, aku membungkuk hormat di depan benda yang ada di atasku itu, sebuah gerakan yang penuh dengan tekanan psikologis. Liu Ruoyan makin syok saat melihat patung dewa kekayaan itu mulai bergerak sendiri. Suasananya jadi benar-benar mencekam dan gak masuk akal bagi dia. Dan kemudian duak, patung itu jatuh tersungkur langsung ke lantai lift. Sepertinya dia gak sanggup menanggung beban dari rasa hormat yang aku berikan. Padahal tadi gue udah tarik sekuat tenaga, tapi koin tembaga hitam ini tetap gak bergeming sama sekali. Tiba-tiba koinnya jatuh sendiri di depan gue dengan suara denting logam yang nyaring. Gue cuma senyum tipis sambil bilang, pintar juga lo. Oke, kali ini gue ampuni nyawa lo. Sekarang, lo ikut gue buat jaga rumah. Dan seketika plong. Patung itu ngeluarin suara aneh lagi. Suaranya serak, kayak dia baru aja mengiyakan perintah gue. 20 tahun sejak zaman horor dimulai, sebenarnya siapa sih dewa atau iblis yang paling kuat di dunia ini? Sambil duduk sendirian di dalam taksi, gue mulai kepikiran pertanyaan menarik yang sering muncul di masa depan itu. Di forum-forum rahasia yang dibuat para eksorsis, banyak banget petarung kuat yang ninggalin komentar soal topik panas ini.
Postingan itu ngebahas soal roh-roh paling ngeri di seluruh dunia. Ada Dewa Naga Mata Darah yang berkuasa di Kerajaan Naga. Terus ada Bloody Mary, sosok